Novel Cultivation Chat Group Chapter 83. Song Suhang memegangi si kecil, membantu ayah dan ibunya agar tenang, lalu terus mengamati biarawan Kaukasia tinggi itu. Dia bisa merasakan bahwa saat biarawan Kaukasia itu melantunkan kitab suci, energi mentalnya yang besar mulai mengalir deras, seperti gelombang yang bergelombang ke segala arah. Di udara, ada energi negatif yang bergerak di sekitar gerbong yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, tetapi menghadapi energi mental yang mengalir deras dari biarawan Kaukasia itu, energi-energi negatif itu segera berpencar seperti burung yang ketakutan, terbang keluar melalui jendela yang pecah, dan menuju gerbong di depan. Sebuah pikiran muncul dalam benak Song Suhang. Apakah ini hantu? Dia bahkan belum menyelesaikan titik hati untuk membangun fondasi, apalagi titik mata, sehingga dia tidak bisa melihat hantu. Namun, dalam keadaan siaga, dia samar-samar bisa merasakan energi negatif berbentuk kabut itu. Hal-hal seperti hantu biasanya tidak akan memasuki tempat ramai seperti kereta atau bus, karena tempat-tempat seperti itu mengandung ki manusia yang melimpah. Ki manusia yang melimpah dan berlebihan adalah kekuatan yang sangat kaya akan yang, dan bisa langsung menghancurkan beberapa hantu yang lebih lemah. Bahkan hantu yang lebih kuat tidak menyukai tempat yang terlalu meriah. Namun, itu pengecualian ketika bencana terjadi di area ramai. Secara instan menghasilkan ketakutan, kematian, keputusasaan, kebencian dalam jumlah besar, pengaruh negatif ini adalah yang paling disukai hantu untuk dimakan, itu adalah nutrisi mereka untuk pertumbuhan. Terutama jiwa-jiwa almarhum yang meninggal karena kecelakaan akibat kecelakaan bencana dan rasa sakit, begitu hantu memakannya, mereka akan menjadi lebih kuat. Beberapa hantu kuat bahkan bisa mengambil paksa jiwa korban yang hampir mati. Jiwa yang hampir mati jenis ini dapat memperkuat kekuatan hantu bahkan lebih. Setan dan monster, enyahlah. Biarawan Kaukasia itu jelas memiliki keahlian, dia meraung keras, mengalirkan energi mentalnya, dan energi negatif gerbong langsung diusir. Dalam sekejap, para penumpang yang memaki-maki terdiam. Karena, saat biarawan Kaukasia selesai melantun, gerbong langsung pulih cahayanya. Kaca yang pecah, darah segar yang menutupi dinding gerbong, dan penumpang yang tertusuk kaca semuanya menghilang. Meskipun penumpang di gerbong terluka karena jatuh, tidak ada yang berdarah. Apakah semua tadi hanya ilusi? Semua penumpang tertegun dan sama sekali bingung. Benar, semua adegan menakutkan dan berdarah adalah ilusi yang diciptakan oleh hantu. Itu semua untuk membuat orang di gerbong lebih takut dan ketakutan, menghasilkan lebih banyak energi negatif keputusasaan. Para hantu semua kabur, tapi biarawan Kaukasia yang terampil tidak puas dengan hasil ini. Sial, dia sekali lagi memaki, lalu meraih tasbihnya dan mengejar hantu di gerbong depan. Setelah rem darurat kereta mengaktifkan alarm, saklar buka tutup independen di setiap pintu gerbong terbuka. Asalkan seseorang menarik saklar di dekat pintu, pintu bisa dibuka. Biarawan Kaukasia itu dengan mahir menarik saklar mandiri, dan mengejar hantu yang kabur di gerbong depan. Bukan kebetulan bahwa biarawan Kaukasia kuat ini naik kereta bawah tanah, dia sedang mengejar hantu di kereta bawah tanah, berniat memurnikan mereka. Song Suhang meraba sakunya, di dalamnya ada jimat pengusir setan, jimat zirah, dan jimat pedang. Dia memiliki 3 jimat ini untuk berjaga-jaga. Semoga dia tidak perlu menggunakan jimat-jimat ini, bagaimanapun, jumlah jimatnya terbatas. Sebelum bertemu altar master, setiap jimat yang dia buang akan menurunkan peluang kemenangannya. Tunggu. Sebuah pikiran berkedip dalam benak Song Suhang. Hantu di kereta mungkin ada hubungannya dengan altar master, kan? Altar master juga adalah praktisi hantu jalan jahat, dan fakta bahwa toko obat Yuan Long hanya berjarak 3 stasiun kereta. Mungkinkah ini kebetulan? Saat ini, di bagian ketiga gerbong di belakang Song Suhang, ada 2 pria yang cukup pucat bersama-sama berbisik. Sial, mengapa biarawan Kaukasia itu mengejar kita lagi? Kami pasti menghindarinya dari jarak jauh, betapa jahatnya. Seorang pria yang mengenakan setelan bisnis berkata dengan menggertakkan giginya. Pria lain, yang mengenakan t-shirt biasa mengusap pelipisnya dan dengan pahit berkata, sudah 2 hari berturut-turut Suffering Spirit belum makan. Jika kita masih tidak bisa membiarkan Suffering Spirit makan hari ini, maka ketika malam tiba kita akan bekerja lembur oleh altar master sebagai makanan untuk Suffering Spirit. Mengatakannya, kedua pria gemetar. Suffering Spirit yang mereka sebutkan adalah Ghost yang bola-balik di kereta, dikatakan bahwa altar master menghabiskan usaha besar selama puluhan tahun untuk menggumpalkan Ghost General tahap awal, dan kekuatannya sebanding dengan kultivator tahap 2. Altar master telah membinanya selama bertahun-tahun, dan itu adalah salah satu Ghost terkuat di bawah kendalinya. Dalam keadaan normal, Ghost akan disegel dan tertidur di tempat Yin yang penuh dengan ki hantu. Tidak hanya ki hantu dari tempat kaya akan Yin membantu memelihara Ghost, tetapi juga membantu mengurangi konsumsi harian Ghost pada saat yang sama. Namun, setelah periode waktu yang lama, Ghost akan berada dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, setiap kali altar master membawa Ghost keluar, dia akan mencari tempat terdekat untuk menemukan makanan, untuk membiarkannya pulih dari keadaan lemahnya. Kedua pria itu adalah anggota dasar yang bertanggung jawab membawa makanan untuk Ghost marah. Mereka akan mencari beberapa area yang dilanda bencana, atau kuburan untuk mengisi ulang Ghost marah. Kemarin, ketika mereka membiarkan Ghost Suffering Spirit makan di kuburan, mereka menabrak biarawan Kaukasia tinggi. Jika bukan karena mereka melarikan diri tepat waktu, Suffering Spirit yang dalam keadaan lemah akan telah dimurnikan oleh biarawan Kaukasia tinggi. Hanya memikirkannya membuat mereka takut.
Jika Suffering Spirit dimurnikan, keduanya pasti ingin memotong leher mereka, mereka akan mati lebih menyenangkan dengan cara itu. Adalah tugas yang sulit bagi mereka untuk telah melarikan diri dengan Suffering Spirit untuk jarak yang begitu jauh. Mereka kemudian menemukan kereta dengan jalur panjang, dan menggunakan sihir hantu untuk membingungkan masinis kereta untuk menyebabkan insiden pengereman darurat buatan. Mereka berniat menciptakan pemandangan bencana agar Suffering Spirit bisa makan. Tapi mereka tidak menyangka bahwa biarawan Kaukasia itu sebenarnya mengejar mereka. Bagaimana kami menyinggung perasaanmu? Sebagai orang yang perkasa, tidak bisakah kamu bermurah hati, menganggap kami sebagai sampah kecil dan melepaskan kami? Ini adalah usaha terakhir, kita hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Kata pengusaha itu dan menggertakkan giginya. Jika mereka masih tidak bisa mengisi perut Ghost hari ini, Altar Master akan menggunakan metode kejam untuk mengubah mereka menjadi makanan lezat untuk Ghost. Karena mereka akan mati bagaimanapun juga, mereka hanya bisa mempertaruhkan segalanya pada jalan keluar. Selama kita bisa menunda biarawan Kaukasia itu dan membiarkan Suffering Spirit mengumpulkan cukup energi untuk muncul dari keadaan lemahnya, biarawan Kaukasia itu akan mati. Pria lain dengan pakaian kasual berkata dan menggertakkan giginya. Setelah mereka mengumpulkan pikiran mereka, kedua pria itu bangkit dan berjalan menuju gerbong depan. Setiap gerbong dalam kereta masih dalam keadaan kacau, jadi pemandangan kedua pria yang bergegas ke depan sangat mencolok. Dengan sangat cepat, mereka melewati gerbong tempat Song Suhang berada. Sayangnya mereka tidak memperhatikan Song Suhang yang berada di bawah penutupan keadaan siaga energi mental. Kekuatan mereka rendah dan mereka berada dalam fase membangun fondasi 100 hari. Selain itu, karena mereka menggunakan teknik membangun fondasi tingkat rendah, tidak dibantu oleh body tempering liquid dan terlalu tua, 100 hari membangun fondasi mereka tidak lengkap meskipun telah berlangsung selama bertahun-tahun. Untuk mengendalikan Ghost General Suffering Spirit, mereka bergantung pada harta magis sementara yang diberikan kepada mereka oleh Altar Master. Keduanya bergegas melewati gerbong Song Suhang, mengejar biarawan Kaukasia. Ketika kedua pria itu berlari agak jauh, Song Suhang membuka matanya, ada dua kultivator lagi. Selain itu, kedua pria itu memiliki kidan darah yang jauh melampaui orang biasa, dan mereka memiliki energi negatif seperti hantu. Ini berarti mereka terkait dengan hantu. Tidak terduga bahwa hanya dari melewati halte dengan membawa seorang gadis kecil, sesuatu seperti itu akan terjadi. Haruskah aku pergi memeriksa apa yang terjadi di depan? Song Suhang berbicara dalam hati. Di sisi lain, biarawan Kaukasia tinggi telah mengejar Ghost Marah. Ghost Marah telah menyedot banyak energi negatif, dan mendapatkan kembali beberapa kekuatan. Saat ini, ia menggunakan ilusi magis untuk menyelimuti 3 gerbong paling depan, menciptakan ilusi menakutkan untuk menyebabkan teror dan keputusasaan pada penumpang. Yang perlu dilakukannya hanyalah memulihkan kekuatannya sedikit lagi, dan ia dapat menggunakan ilusi untuk mendorong penumpang ke jalan buntu, dan memaksa salah satu dari mereka yang memiliki kemauan lemah untuk bunuh diri, dan ia akan menelan jiwa mereka. Ketemu. Saat ini, biarawan Kaukasia botak itu menunjukkan senyumnya yang cerah dan gigi putihnya. Kamu tidak perlu melarikan diri, aku telah berkultivasi ke tingkat mata surgawi, titik mata. Tidak ada iblis yang bisa lolos di bawah penglihatanku, biarkan aku memurnikanmu. Dengan itu, dia mengeluarkan kitab suci Buddha dari jubahnya, membacakan isinya dengan keras, dan suaranya yang memekakkan telinga bergema di seluruh gerbong. Setiap kata diucapkan dalam Mandarin dengan akurat, yang membuat banyak orang lokal Huaxia malu.